Ini judulnya sebagian kecil koleksi barang branded dari istri, anak hingga mantu Jokowi yang ketahuan, termasuk cucu-cucu Jokowi. Baju maupun sepatu yang dipakai harganya super mahal. Tas Hermes harga $32.000 atau sekitar 503 juta ya. Setengah miliar lebih, bos. Memang pesannya jangan pamer gitu loh ya. Pesannya aja jangan pamer, bukan jangan menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak halal. Seolah-olah ada kalimat penjelasannya, seolah-olah. Jadi kalian silakan tumpuk kekayaan dengan cara apapun, dengan kolusi, korupsi, nepotisme, dengan pidana pencucian uang, dengan apa segala macam, asal jangan pamer, apalagi di media-media sosial, di Instagram dan sebagainya. Ketika rakyat harus banting tulang mencari uang untuk hidup hari ini atau paling top besok saja mereka harus jungkir balik berakrobat begitu rupa. Ini presidennya dan keluarganya menampilkan gaya hidup yang mewah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, Allah beri kita kemudahan ya dalam melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Dan kita tentu saja berdoa, berharap semoga Allah terima puasa kita, amal-amal ibadah Ramadan kita yang lain ya, tarawih, tadarus, infak, sedekah dan sebagainya. Dan semoga itu semua menjadi tabungan kebaikan amal soleh kita sebagai bekal untuk di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara, hari ini tanggal 10 April ya, bukan hari ini ya. Ini kembali ada berita-berita, memang netizen ini luar biasa jahil. Kalau bisa memang jangan berurusan dengan netizen kalau bisa ya. Karena netizen ini punya kemampuan mengulik luar biasa yang kadang-kadang saya dan banyak teman-teman wartawan lain juga merasa, aduh ampun, soal investigasi mereka jauh-jauh lebih dasar. Saya nggak ngerti mereka punya effort seperti apa, kok bisa-bisanya mengulik ya. Di Liputan 6 ini ada berita tanggal 10 April ya. Judulnya Tagar Ibu Negara jadi trending. Warganet berdebat soal koleksi tas mewah Iriana Jokowi. Yeah. Nah, ini menjadi menarik karena memang di tengah banjir berita soal flexing para pejabat dan keluarganya ya. Flexing itu pamer kemewahan para pejabat dan keluarganya yang kalau diukur secara normal penghasilan mereka baik gaji maupun berbagai tunjangan lainnya itu rasa-rasanya nggak masuk akal ya, sehingga menimbulkan dugaan-dugaan apa yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, KKN ya, dan juga tindak pidana pencucian uang TPPU yang lagi menggelegar di apa namanya dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD ya. Ini beritanya saya baca beberapa. Koleksi tas mewah istri pejabat yang kerap dipamerkan di media sosial belakangan menjadi perhatian masyarakat, terutama para warganet. Istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi, yang merupakan ibu negara juga tak lepas dari sorotan. Senin 10 April ya. Bahkan tagar ibu negara jadi salah satu trending topik di Twitter. Salah satu cuitan yang ramai dibahas warganet diunggah oleh akun Twitter Migran TV 777. Ini Migran TV 777 ini akunnya Niko Silalai. Ini anak muda badungnya luar biasa. Niko, waduh kamu bikin heboh lagi. Niko ini teman saya. Anaknya memang
apa ya, egaliter ya, ceplas-ceplos dan mungkin gaya khas Sumatera Utara, Batak sana. Tapi saya nggak tahu, tapi saya melihatnya Niko orang baik. Dan yang paling penting dia merupakan barisan dari pejuang keadilan, kebenaran. Selamat Niko ya. Oke, kenapa jadi rame? Karena Niko menulis dia mengumpulkan sederet artikel yang membicarakan koleksi tas mewah Iriana Jokowi. Menurutnya semua ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang sedang susah, terutama pegawai honorer yang tahun ini masih tak mendapatkan THR di hari Lebaran. Iya, THR honorer itu tidak dapat ya, kasihan sekali ya. Sementara PNS juga cuma 50%. Alasannya nggak punya duit. Tapi untuk bayar utang yang 841 triliun setahun punya. Tapi untuk menomboki biaya kereta api cepat yang nambah lagi, membengkak lagi, molor lagi, punya. Tapi untuk membangun IKN, memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, punya. Walaupun jumlahnya jauh membengkak dan seterusnya, punya. Dan memang Sri Mulyani ini manusia paling unik sedunia ya. Beberapa bulan sebelumnya dia mengatakan ekonomi tumbuh meyakinkan, mengesankan, bla bla bla. Begitu ngomong THR, ekonomi suram. Ampun. Saya nggak ngerti ya, orang seperti itu ngerti dan takut dengan hari akhir nggak sih, tentang neraka surga gitu ya. Kalau takut, kok mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan sebagian besar rakyat Indonesia gitu ya. Kalau nggak takut, kan orang-orang beragama gitu. Udah, jangan ngomongin gituan deh. Oke, lanjut lagi ya. Wah, banyak juga koleksi tas branded Ibu Iriana ini loh. Para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya. Pokoknya ibu negaraku ini terlihat anggun. Buat para honorer, selamat gigit jari tanpa THR ya. Dalam unggahan tersebut, Iriana terlihat mengenakan sejumlah tas mewah dari beberapa brand seperti Lady Dyer dengan harga 63 juta hingga Coach dengan harga 10 jutaan. Ya, kalau presiden mah kecil lah Niko, kamu gimana sih? Kecil lah. Memang presiden gaji cuma berapa ya, 47 atau 60 juta, memang kecil dibanding gaji para komisaris yang saya terkejut terkaing-kaing. Saya bolak-balik berhari-hari saya membanggakan gajinya Ronald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang dari sebagai komisaris Bank Mandiri punya gaji 630 juta rupiah per bulan. Ternyata dibandingkan nanti pada podcast yang lain insya Allah saya akan buat ya. Sejumlah pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan ada 10 orang itu gajinya sebagai komisaris itu ada yang 1 miliar 40 juta sebulan. Ada yang 2 miliar sekian sebagai komisaris Pertamina. Gak kebayang tuh punya gaji-gaji sebegitu. Walaupun kemudian terungkap mereka tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi kembali ke soal tas brandednya Ibu Iriana, ya wajar lah Niko ya, presiden gitu loh ya. Jadi kita lihat ada beberapa berita ya. Ini judulnya, sebagian kecil koleksi barang branded dari istri, anak hingga mantu Jokowi yang ketahuan, termasuk cucu-cucu Jokowi. Baju maupun sepatu yang dipakai harganya super mahal. Ini nggak usah saya pakai baca nggak ya? Kahiyang Ayu ini tas Chanel koleksi vintage double flap shoulder bag seharga 119 juta rupiah. Kalau Anda punya 119 juta, kira-kira mau beli tas Chanel koleksi vintage ini juga nggak? Kalau saya kayaknya mendingan yang lebih bermanfaat deh ya. Ya, kebutuhan dasar dulu lah, apalagi sekarang Ramadan ya, kita pakai aja untuk nyumbang-nyumbang lebih bermanfaat menurut saya. Kalau menurut teman-teman penonton Bang Edi Channel punya pendapat lain ya nggak apa-apa juga, bebas ya. Lalu ada tas Dior hitam seharga 80 sampai 95 juta. Ini barang tentengannya Kahiyang Ayu ya, anak dia Jokowi dan Iriana. Lalu ada Selvi Ananda. Selvi Ananda ini menantunya
istri dari si Gibran ya kalau nggak salah ya. Tas Hermes harga $32.000 atau sekitar 503 juta ya. Setengah miliar lebih bos bawa tas. Tas Lady Daer hitam dengan harga 80-95 juta. Lalu ada Eriana Gudono, istri si bungsu Kaisang yang baru menikah kemarin. Tas Louis Vuitton Speedy Bandoilir 20 seharga 29-33 juta. Murah lah Louis Vuitton 33 juta murah ya. Murah lah Louis Vuitton 33 juta murah. Tas Dior seharga 4.000 pound sterling atau sekitar 75,1 juta. Aduh, ini lo miskin jadinya lo ternganga-nganga membacain berita kayak begini. Iya ya betul juga. Mungkin karena kemampuan ekonomi saya super pas-pasan sehingga membaca berita-berita seperti ini ternganga-nganga ya. Kok ada orang punya tas dan mau beli tas setengah miliar lebih. Walaupun kalau kita baca tas-tas Hermes itu bisa tembus 3 miliar satu potong, satu biji tas itu 3 miliar. Aduh ya ampun, ngeri sekali ya ngebayangin ya. Aduh, ini di demokrasi ya, misalnya demokrasi ini demokrasi.id. Jokowi larang pejabat pamer kekayaan di media sosial, simak kembali 5 barang branded Iriana Jokowi. Wow. Jokowi menyebut tindakan pamer itu membuat rakyat kecewa. Terlebih lagi pelayanan publik belum optimal diberikan kepada masyarakat. Ya, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di Instagram, di media sosial. Itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat-sangat tidak pantas, kata Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. Maret bro, sekarang April pun baru tanggal berapa? 11 ya kalau nggak salah ya. Jadi belum sebulan yang lalu, jangan pamer. Jangan pamer kekayaan. Jangan pamer kekuasaan. Jadi memang pesannya jangan pamer gitu loh ya. Pesannya aja jangan pamer, bukan jangan menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak halal. Seolah-olah ada kalimat penjelasannya, seolah-olah. Jadi kalian silakan tumpuk kekayaan dengan cara apapun, dengan kolusi, korupsi, nepotisme, dengan pidana pencucian uang, dengan apa segala macam, asal jangan pamer, apalagi di media-media sosial, di Instagram dan sebagainya. Jangan ya. Ini jangan modal apa ya saudara ya. Saya kok bingung ya. Harusnya yang dicegah yang utama itu jangan menyimpang gitu loh. Jangan apa namanya, ini kan dia ngomong kepada aparat negara ya, aparat pegawai birokrasi segala macam, bukan kepada pengusaha yang memang penghasilannya bisa tak terbatas. Ini ngomong sama aparat negara birokrasi. Kok jangan pamer? Artinya boleh dong punya harta, boleh dong dapetnya dari ngapain aja, yang penting jangan pamer ya, tampil sok-sok miskin atau apa dan sebagainya, kan begitu. Ya mungkin logika presiden kita seperti itu ya, saya belum nyanda kalau seperti itu cara berpikirnya. Sejumlah pejabat maupun keluarganya memang kerap tertangkap kamera tengah memakai barang-barang mewah dan branded, atau bahkan mereka sendiri yang memamerkannya di media sosial pribadi. Oke. Jarang terekspos ini koleksi tas mewah Iriana Jokowi. Menurut penelusuran stylo.id, koleksi tas mewah Iriana Jokowi itu mencapai harga puluhan juta rupiah kecil. Puluhan juta rupiah kecil. Istri presiden bro, gila loh. Bang Edi Channel, ada yang bapak-bapak, yang para suami, istri Anda tasnya seperti apa? Berapa harganya ya? Kalau ya 200.000 masih oke kali ya. 300.000 ya oke juga. 1 juta saya nggak rekomendasikan ya. 1 juta. Ketika Jokowi sebagai suaminya, sebagai bapak dari anak-anaknya, sebagai kakek dari cucu-cucunya yang juga berpakaian super mewah. Saya pernah tampilkan dalam podcast saya pakaian si Jan Etes dan adik perempuannya itu, harga kaos dan celana Jan Etes itu 11 juta sekian. Kemudian harga gaun yang dipakai anak yang lebih kecil lagi itu yang umur 2 tahunan apa 3 tahun nggak sampai kali ya,
itu 12 juta. Aduh, dan itu tertangkap kamera dengan sangat jelasnya. Nah, maksud saya begini saudara, ini kan bicara soal keteladanan ya. Bagaimana mungkin dia melarang, memarahi para pegawainya, para aparat birokrasinya. Jangan bermewah-mewah, jangan berini beritu, tapi dia dan keluarganya justru tidak seperti itu. Justru menampilkan kemewahan-kemewahan yang tidak pantas lah gitu ya. Dan ini menjadi semakin serius karena terjadi di tengah masyarakat didera berbagai macam bencana. Bencana dalam arti kesusahan ya. Harga-harga naik dengan luar biasa, barang-barang belanja sosial APBN dicabut, dipangkas sehingga harga berbagai kebutuhan pokok naik, BBM naik, listrik naik, gas naik ya. Aduh, ketika rakyat harus banting tulang mencari uang untuk hidup hari ini atau paling top besok saja mereka harus jungkir balik berakrobat begitu rupa. Ini presidennya dan keluarganya menampilkan gaya hidup yang mewah luar biasa. Tapi memang begitulah kita punya presiden, begitulah kita punya kepala negara, ya mau apa lagi? Nggak bisa apa-apa. Mungkin kita cuma bisa berdoa, semoga Allah beri hidayah kepada yang bersangkutan. Kok lo ketawa sih, Ed? Mohon doanya. Ya sebetulnya saya sudah nyaris hopeless gitu ya. Walaupun kalau Allah menghendaki sesuatu semuanya bisa saja. Idza arada saya yakunu lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Maka cukup Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Apapun tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada Joko Widodo dan para birokratnya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bekerja sungguh-sungguh bagi rakyat, untuk menyejahterakan rakyatnya, tidak menumpuk harta untuk diri, keluarga, dan kelompok serta gerombolannya saja, dan bekerja mengabdi kepada rakyat, melayani rakyat, bukan melayani para oligarki yang jadi majikannya. Bisa, kalau Allah mau bisa banget. Cuman dalam rentang sejarah 7-8 tahun ini, melihat rekam jejaknya seperti itu, saya ragu. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya hidayah dan segala macam itu tidak gratis. Ya, tidak gratis, harus ada upaya, harus ada kesungguhan meraihnya. Ya, meraihnya. Dan sampai hari ini saya belum melihat upaya itu ada pada Jokowi dan para gerombolannya. Oke, saudara, itu dulu bagaimana cerita sederhana versi kepala negara dan keluarga. Ya, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.